Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kami kelompok satu. Kami akan membahas tentang topik 7 ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok satu yang terdiri dari saya, Anggun Harum Melati. Lalu ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan. Yang pertama itu ada Arvina Frida Karela, Arlia Melati Putri, Arina Khairunisa, dan Aprilia Nurul Puji Lestari. Baik, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang problematika penerapan kerangka UUBD di lembaga formal sebagai stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder dalam lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Nah, dengan kata lain, stakeholder adalah orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan sekolah. Selanjutnya adalah kategori utama stakeholder dalam pendidikan. Stakeholder internal terdiri dari yang pertama adalah peserta didik. Sebagai inti dari proses pendidikan, peserta didik memiliki hak dan tanggung jawab untuk belajar dan berkembang secara optimal. Kemudian guru dan tenaga kependidikan memiliki peran sentral dalam membimbing, mengajar, dan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Kemudian kepala sekolah dan staf sekolah bertanggung jawab atas kepemimpinan, pengelolaan, dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah komite sekolah mewakili orang tua dan masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan untuk kemajuan sekolah. Kemudian kategori utama stakeholder dalam pendidikan, stakeholder eksternal, terdiri dari yang pertama adalah orang tua, memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak di rumah dan menjalani komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian masyarakat, berkepentingan terhadap kualitas pendidikan di lingkungan dan berpotensi menjadi sumber daya bagi sekolah. Dan pemerintah, bertanggung jawab atas penyediaan, regulasi, dan pendanaan pendidikan secara nasional. Selanjutnya, dunia usaha dan industri berpotensi menjadi mitra dalam menyediakan peluang magang, program pelatihan, dan pengembangan karir bagi lulusan. Kemudian perguruan tinggi menjadi mitra dalam mengembangkan kurikulum, penelitian, dan pengembangan profesionalisme guru. Kemudian yang terakhir adalah media massa, memiliki peran dalam menyebarkan informasi dan membangun opini publik tentang pendidikan. Peran dan kontribusi stakeholder dalam pendidikan. Dalam Kementerian Pendidikan, stakeholder berperan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Stakeholder dapat memberikan dukungan finansial, material, atau non-material untuk kelancaran proses belajar mengajar, sehingga dapat menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Stakeholder dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak sekolah dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum, kebijakan, dan program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Stakeholder dapat membantu memastikan bahwa sekolah beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan fungsinya. Stakeholder dapat membantu mempromosikan sekolah dan program-programnya kepada masyarakat luas. Stakeholder dapat membantu menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Penerapan UBD dalam kurikulum di Indonesia. UBD di Indonesia diadopsi dalam bentuk IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka. Implementasi UBD dalam pembelajaran mengikuti pendekatan dengan mengedepankan pemahaman yang mendalam dari peserta didik. Implementasi tersebut dapat meliputi bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan berpusat pada pemahaman yang ingin dicapai oleh peserta didik. Penerapan dalam kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan,
merumuskan TP dan ATP dengan acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, dan merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum Merdeka. Jadi di sini ada 4 stakeholder yang akan kita bahas secara umum. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan. Jadi, problematika yang dialami oleh Kementerian Pendidikan di sini adalah sekolah masih kaku dengan kultur lama, sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. Seperti yang kita tahu, masih ada banyak beberapa sekolah yang masih mempertahankan kurikulum lama, yaitu kurikulum K13. Jadi perlu adanya motivasi lebih untuk sekolah-sekolah tersebut mengimplementasikan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Yang kedua, mengenai implementasi kurikulum Merdeka terbatas. Perlu waktu untuk implementasi secara merata. Jadi seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Pak Nadiem Makarim, bahwa di tahun 2024, sekolah-sekolah sudah seharusnya menggunakan kurikulum Merdeka secara 100%. Jadi, di tahun 2022 hingga 2023 itu adalah waktu untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Yang ketiga adalah terbatasnya kemampuan guru senior mengakses platform Merdeka Mengajar. Jadi, perlu adanya sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. Yang keempat adalah pemahaman mengenai kurikulum Merdeka masih kurang. Hal ini perlu adanya sosialisasi dan penambahan sumber-sumber informasi. Kemudian berikutnya mengenai stakeholder Dinas Pendidikan. Di dalam Dinas Pendidikan, itu problematikanya adalah sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran masih kurang. Jadi, Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum Merdeka. Dan yang kedua adalah tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum Merdeka. Sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Selanjutnya mengenai problematika yang ditemui dalam komite sekolah. Jadi, tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu untuk lebih memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga hal ini mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum Merdeka. Problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum Merdeka di dalam masyarakat. Yang pertama, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Dan yang terakhir, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari pemaparan yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan UBD dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kerjasama dari stakeholder maupun semua pihak. Keberhasilan implementasi UBD tidak hanya bergantung pada solusi bagi problematika yang ada, tetapi juga pada komitmen, kepemimpinan, dan kerjasama semua pihak yang terlibat. Dengan solusi-solusi yang diusulkan, UBD diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia dan membantu peserta didik mencapai potensi mereka secara maksimal. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.